Siapa yang sehat badannya? Yang sehat pikirannya? Adalah apa ya? Bangunlah jiwa dan ragamu. Tapi ada subtemanya. Subtemanya adalah healthy mouth, healthy mind, healthy body. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Sekali lagi. Ibu bisa ada di hadapan adik-adik semuanya, apalagi tadi perkenalannya dengan nyanyian ya. Ibu lihat yang di depan ini lucu-lucu banget ya. Ini logonya sering dinyanyikan Ibu. Kelas 3. Belakang? Kelas 3. Belakang lagi? Oh, jadi ngurut semuanya ya. Di mana? Oh, di TK juga udah keren ya Bu TK-nya ya. Udah nggak beli-beli. Pernah ngejek temennya nggak kalau kelas 6? Pernah? Amin ya? Amin ya. Jadi ternyata mengejek itu nggak boleh. Ibu kasih pendahuluan ya di awal. Daripada kita berkata tidak baik, lebih baik kita diam. Oke? Daripada kita nggak punya bahan obrolan, daripada kita mengejek teman, lebih baik kita memilih untuk apa? Diam. Sekiranya nggak bisa nulis yang baik, berarti kita juga pilih untuk diam, ya. Oke, selanjutnya, nah kalau nggak pernah ngejek, pernah nggak kalian diejek? Pernah. Siapa yang
Biar bagus banget. Pernah dipukul Agatha? Pernah. Kapan? Udah lama apa baru aja? Oh udah lama, tapi masih ingat. Oh jadi kalau pernah dipukul meskipun udah lama masih ingat ya. Oke, boleh gantian ya sayang ya. Ini siapa namanya? Monica. Monica pernah dipukul? Beneran? Beneran pernah? Kok pernah semua sih? Udah 3 ini. Siapa yang nggak pernah dipukul? Oh banyak juga ya yang nggak pernah dipukul ya. Oke terima kasih sudah angkat tangan. Ini adik namanya siapa? Kristo. Kristo bisa baca slide itu kan? Apakah Kristo punya teman yang nakal? Teman yang suka bikin Kristo sedih atau takut? Punya. Sedih kok teman sendiri seperti itu? Marah karena diperlakukan tidak baik oleh temannya, ya. Jadi kembali tadi kata-kata ibu apa? Sekiranya kita nggak bisa berkata yang baik ke teman, sebaiknya kita yang tidak usah menjadi masalah untuk saudara kita yang lain. Oke? Slide berikutnya. Nah, ini ada kejadian ya. Boleh dibaca semuanya. Kita milik pelaku pun terjatuh. Si kakak kelas itu pun memarahi Rengo dan meminta ganti rugi. Tak hanya sampai di situ, Rengo pun mendapat kekerasan fisik. Ya. Jadi dimaafin ya. Kedengeran apa? Memaafkan. Kristo, kalau nggak sengaja dipukul temennya harus gimana? Ya, memaafkan. Terima kasih. Ini siapa ini? Dominik, kalau nggak sengaja kepukul temennya yang melakukan minta maaf ya. Dominik sendiri mau maafin nggak? Mau iya. Pelaku minta maaf ya. Tapi kalau kita yang kena sasaran teman, berarti kita berbesar hati memaafkan ya. Memaafkan itu gampang nggak? Memaafkan itu mudah nggak? Susah ya? Memaafkan itu mudah nggak? Susah. Susahnya gimana? Susahnya kenapa? Oh kayak mau balas dendam ya. Terima kasih. Kenapa susahnya? Belum tentu mau. Oke, iya terima kasih. Kalau misal Opelia harus memaafin, itu hal yang sulit atau mudah? Mudah. Kenapa mudah? Karena tak sengaja. Siapa yang mau bilang memaafkan itu susah? Boleh loh cerita. Kebiasaan kita itu semakin sulit untuk diubah. Bullying adalah tindakan atau perilaku mengganggu atau mengancam kesehatan dan keselamatan orang lain. Pokoknya yang sudah mengganggu orang itu masuk kategori bullying. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan ya, karena menurut kita biasa-biasa saja, buat temannya bisa jadi sakit hati. Itu dengan kata-kata itu maksudnya bullying verbal ya. Kejadiannya lebih sedikit 29,3% kasus. Kemudian yang ketiga bullying sosial. Ini lebih sedikit lagi. Bullying sosial itu apa ya? Nanti kita cari tahu ya. Kemudian yang keempat cyberbullying. Ini lebih banyak lagi. Ini yang biasanya terjadi dengan media online ya. Misal didorong sama menghina. Oke dia. Jadi bahasa tubuhnya kita menghardik temen gitu ya, mukul ya, ngedorong gitu ya. Terus kalau ekspresi negatif misalkan apa? Mukanya kayak apa? Ya melotot ya, mulutnya monyong-monyong ya. Awalnya dia jatuh terus diketawain teman. Terus apa reaksi yang diketawain? Malu? Setelah malu terus dia gimana, nangis nggak?
sedih ya, kelihatan ya dari wajahnya sedih ya. Owen jadi juru damai yang luar biasa ya. Boleh tepuk tangan buat Owen ya. Oke, di belakang tadi siapa yang pernah mendamaikan temannya? Siapa ini namanya? Terima kasih Alvaro, boleh tepuk tangan buat Alvaro. Ya, jadi rasanya senang sekali ya ketika kita bisa mendamaikan teman yang dia sedang berkonflik ya. Ayo kita semuanya tanpa kecuali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 menciptakan situasi sekolah sebagai lingkungan anti bullying. Apakah setuju? Oke, karena di dunia ini banyak bullying, jadi kita harus berhentikan, begitu ya? Caranya gimana? Yang bisa Owen lakukan dari diri Owen sendiri, apa yang akan dilakukan? Oke, jadi cara yang mau dilakukan Owen adalah menolong orang yang sedang mengalami perundungan, begitu ya? Tegur orang yang suka ngebully. Jadi ingetin ya sama orang yang suka ngebully. Oh, bilang jangan bully. Terus kita pisahin gitu ya. Oke. Pernah kita mencoba untuk mengatasi bully. Gimana caranya? Iya, biar nggak ada berisik lagi ya. Pertanyaan Owen bagus banget loh. Bullying itu tercipta gara-gara apa ya? Ada yang bisa jawab kah? Bullying itu tercipta gara-gara apa? Perselisihan. Kenapa sayang? Pikiran yang jelek. Bullying itu terjadi karena apa? Jawaban ibu ya, boleh didengar baik-baik ya. Bullying itu karena kita manusia memang punya sifat yang tidak baik. Ya, manusia itu kan punya dua sifat ya, sifat baik dan tidak baik. Nah, sifat yang tidak baiknya itu, yang negatifnya itu melahirkan perilaku bullying. Nah, supaya kita tidak terjadi perilaku bullying, maka kita harus tekan, harus kurangi sifat-sifat yang tidak baik. Perbanyak sifat yang baik. Seperti itu paham ya? Mengerti Owen? Nah, supaya kita nggak melakukan bullying, harus dibanyakin sifat yang baik ya. Jadi dari kecil biasakan bersikap yang baik.